sahabat YouTube EGC Official, sebelum nonton video ini silahkan bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menonton, semoga kita terhibur dan bermanfaat. Nagari Saniangbaka adalah salah satu nagari dari 8 nagari yang ada di Kecamatan 10 Koto Singkarak. Terdapat Danau Singkarak yang dilewati oleh batang air dengan curah hujan 1189 mm. Menurut Tambo, pada tahun 1165 Sutan Panduko Basa yang berumur 18 tahun diangkat sebagai panghulu dan sekaligus bergelar Datuk Ketumanggungan, dilantik menjadi raja dari Kerajaan Bungo Setangkai, Sungai Tarap. Berawal dari semakin ramai dan terjadi kepadatan penduduk pada wilayah kerajaan, sehingga pada tahun 1186-1192 Sutan Panduko Basa Datuk Katumenggungan memerintahkan untuk melakukan perluasan wilayah dan membuka tanah-tanah baru guna penyebaran penduduk disertai pengaturan suku, diawali membangun nagari bernama Batipo. Selanjutnya Hulu Balang yang tidak tercatat namanya tersebut membuat 10 koto terdiri dari Paninjauan, Gunung, Jao, Tambangan, Singgalang, Pandai Sikek, Koto Laweh, Koto Baru, Aya Angek, Panyalayan. Setelahnya Datuk Ketumanggungan kembali memerintahkan membuat 10 kubu pertahanan ke arah timur, yang akan menjadi yaitu Cikal Bakal Sungai Jambu, Labuatan, Simawang, Bukit Kandung, Sulit Aye, Tanjung Balit, Singkarak, Saniangbaka, Silungkang dan Padang Sibusuk. Adapun dari daerah pertahanan hingga membentuk sebuah nagari, mengalami proses yang panjang. Nagari tersebut berkembang mulai dari Taratak. Kata Taratak konon berasal dari Tatak, artinya menandai batas-batas pada tebangan kayu dalam membuka lahan oleh seorang atau sekelompok orang. Pada lahan yang telah ditatak, ditandai, itu mereka membangun pondok untuk tempat berteduh atau tinggal. Kemudian datang lagi kelompok lain dengan maksud yang sama, yaitu untuk membuka ladang. Kemudian setelah beberapa taratak terbuka dengan pondok-pondok atau rumah-rumah kecil, maka berdirilah dusun di tempat tersebut. Dari beberapa taratak yang lain berdiri pula dusun sehingga menjadi beberapa dusun. Setelah penduduk dusun tersebut menjadi ramai, maka berdirilah koto. Seiring waktu, tempat tersebut menjadi tempat bertemu antar penduduk, tempat berbincang-bincang dan semacamnya. Dari berbagai perbincangan dan perundingan beberapa anggota dusun maka bersepakatlah untuk membuat suatu nagari. Penamaan Saniangbaka, Saning Bakar, sendiri tercatat ada banyak versi. Ada yang menyebutkan berawal dari seseorang bernama San yang sedang membakar lokasi Taratak, ada juga yang bilang Saniantabaka, dan versi lainnya, sehingga mereka namakan daerah Taratak tersebut menjadi namanya. Kapan persisnya Saniangbaka tidak tertulis, hanya bisa diperkirakan antara tahun 1186 ke tahun 1192, dan Datuk Ketumanggungan turun tahta tahun 1292 dan meninggal tahun 1296, diperkirakan masa itulah kira-kira Saniangbaka berdiri. Masyarakat Saniangbaka dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi, sehingga sudah sejak lama animo masyarakat Saniangbaka melanjutkan pendidikan hingga kuliah sangat tinggi. Sebagian besar pelajar yang lulus SLTA, merasa malu kalau tidak melanjutkan pendidikannya hingga bangku kuliah. Makanya tidak heran banyak masyarakatnya yang kemudian sukses berkaris di berbagai bidang, baik yang tinggal di wilayah Sumatera Barat ataupun yang tinggal di luar Sumatera Barat. Warga masyarakat asal nagari ini yang sukses dan juga dikenal sebagai saudagar sukses, baik di rantau maupun di wilayah Solok. Di daerah rantau, mereka dikenal sebagai pedagang bahan plastik dan juga rumah makan. Di kota Solok sendiri, orang-orang Saniangbaka banyak menguasai perdagangan di berbagai jenis usaha. Sehingga pedagang asal Saniangbaka seringkali disebut dengan Cino Solok, alias Cinanya orang Solok.